Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Hisham Amir. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mind map yang saya buat tentang blok embriologi dan genetik. Langsung saja. Jadi, mind map di bawah ini menjelaskan tentang embriologi. Embriologi adalah cabang biologi yang mempelajari proses perkembangan manusia sejak pembuahan hingga terbentuknya embrio dan janin. Nah, sedangkan genetik mempelajari pewarisan sifat, struktur gen, DNA, kromosom, serta kelainan yang dapat diturunkan. Selanjutnya ada tahapan embriogenesis. Di bagian ini menunjukkan urutan perkembangan awal embrio. Yang pertama itu fertilisasi. Jadi fertilisasi itu dia terjadi saat sperma membuahi ovum, membentuk zigot dengan kombinasi gen dari ayah dan ibu. Yang kedua itu morula. Zigot membelah berulang kali. Jadi dia pembelahan mitosis sehingga membentuk bola sel padat. Yang ketiga itu blastula. Morula berkembang menjadi blastula yang memiliki rongga di dalamnya atau biasa disebut blastosel. Blastocoel. Yang keempat itu gastrula. Jadi gastrula ini terjadi saat proses gastrulasi yang membentuk 3 lapisan germinal. Yang pertama itu nama lapisan ektoderm, sistem saraf, kulit, contohnya. Yang kedua itu mesoderm, otot, tulang, darah. Nah, yang lapisan terakhir itu endoderm, saluran pencernaan, paru-paru. Selanjutnya ada diferensiasi sel. Jadi diferensiasi sel ini adalah proses pembuahan sel embrionik menjadi sel yang memiliki fungsi khusus. Contohnya itu ada sel saraf, ada sel otot. Nah, sel saraf ini dia fungsinya menghantarkan impuls, sedangkan sel otot dia berkontraksi untuk menghasilkan gerakan. Selanjutnya, genetika dasar. Genetika dasar ini dia menjelaskan konsep utama genetik, yaitu ada DNA dan gen. DNA itu fungsinya si DNA ini menyimpan informasi genetik, sedangkan gen adalah unit pewarisan sifat. Selanjutnya kromosom. Kromosom itu struktur pembawa gen di dalam inti sel. Selanjutnya mutasi gen, perubahan pada DNA yang dapat menyebabkan variasi atau kelainan genetik. Terus yang terakhir ada kromosom seks. Ada XX dan XY. Dia menentukan jenis kelamin. Selanjutnya ada kelainan genetik. Di poster ini menampilkan beberapa contoh kelainan genetik, antara lain yaitu ada sindrom Down, trisomi 21. Dia disebabkan karena kelebihan satu kromosom 21, menyebabkan gangguan perkembangan fisik dan intelektual, atau bisa disebut Down syndrome. Selanjutnya ada thalassemia. Thalassemia ini kelainan genetik pada pembentukan hemoglobin yang menyebabkan anemia. Selanjutnya itu ada hemofilia, gangguan pembekuan darah akibat kelainan gen, umumnya diturunkan melalui kromosom X. Selanjutnya ada pewarisan sifat. Pewarisan sifat ini menjelaskan cara sifat diturunkan dari orang tua ke anak. Ada gen dominan A. Jadi sifatnya ini tuh muncul meskipun hanya satu alel dominan, AA atau A besar dan A kecil. Kemudian ada gen resesif A kecil. Sifat muncul jika kedua alel resesif AA kecil. Konsep ini tuh penting untuk memahami peluang munculnya sifat atau penyakit genetik. Kemudian ada teknologi genetik. Bagian terakhir menunjukkan penerapan ilmu genetik dalam bidang medis. Yang pertama ada PCR atau polymerase chain reaction. PCR ini digunakan untuk memperbanyak DNA. Kemudian ada rekayasa genetik. Rekayasa genetik itu untuk memodifikasi gen untuk tujuan penelitian atau terapi. Kemudian yang terakhir ada IVF, in vitro fertilization. Jadi IVF ini tuh buat apa sih?
Jadi teknologi IVF itu teknologi bayi tabung untuk membantu pasangan dengan gangguan kesuburan. Kayak contohnya tuh kemandulan yang nggak bisa punya anak. Jadi kesimpulan dari mind map saya dari poster di bawah, dari poster berikut, poster ini menggambarkan hubungan erat antara perkembangan embrio dan faktor genetik, mulai dari pembuahan, pembentukan embrio, diferensiasi sel, hingga pewarisan sifat dan penerapan teknologi modern. Pemahaman embriologi dan genetik sangat penting dalam dunia kesehatan, biologi, dan kedokteran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk referensi saya tampilkan di bawah poster. Terima kasih.